Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum jaringan komputer kami. Next. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Diayu Lestari, dengan NIM 130121059, dan rekan saya, Iketut Yasa Seniarta, dengan NIM 130121057. Next. Yang pertama ada batasan masalah. 1. Program web server yang dibangun harus menggunakan TCP socket programming, mengaitkan ke alamat dan port tertentu. Yang kedua, program web server yang dibangun harus dapat menerima dan memparsing HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Yang ketiga, program web server yang dibangun harus dapat mencari dan mengambil file dari file sistem yang diminta oleh klien. Keempat, program web server yang dibangun harus dapat membuat HTTP response message yang terdiri dari header dan konten file yang diminta. Yang kelima, program web server yang dibangun harus dapat mengirimkan response message yang sudah dibuat ke browser klien dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Yang terakhir, program web server yang dibangun harus dapat menangani kasus ketika file yang diminta oleh klien tidak tersedia dengan mengirimkan pesan 404 not found dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Next. Sistem yang dibangun. Pembuatan web server menggunakan bahasa pemrograman Python dan HTML. Untuk dapat memastikan bahwa web server dapat berjalan dengan benar, dibuatkanlah sebuah file HTML ini yang nantinya akan dibuka di sisi klien dengan port yang telah ditetapkan. Web server yang dibangun dapat membuat koneksi dengan protokol TCP melalui TCP Socket Programming. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama, implementasi pembuatan TCP socket dan mengaitkannya ke alamat dan port tertentu. Kodenya bisa dilihat di bawah ini. Next. Yang kedua, program web server dapat menerima dan memparsing HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kodenya bisa dilihat di bawah ini. Next. Yang ketiga, web server dapat mencari dan mengambil file dari file sistem yang diminta oleh klien. Kodenya bisa dilihat di bawah ini. Next. Yang keempat, web server dapat membuat HTTP response message yang terdiri dari header dan konten file yang diminta. Kodenya bisa dilihat di bawah ini. Next. Web server dapat mengirimkan response message yang sudah dibuat ke browser klien dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Tampilan pada browser klien ketika file ditemukan. Bisa dilihat di bawah ini. Next. Yang terakhir, jika file yang diminta oleh klien tidak tersedia, maka web server dapat mengirimkan pesan 404 not found dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Berikut adalah tampilannya. Next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pengujian web server. Di sini kita mempunyai 2 file untuk pembuatan web server. Yang pertama ada file web server yang menggunakan bahasa Python, dan yang kedua ada file grup 1 yang menggunakan HTML untuk pengujian web server. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian, kita juga akan menggunakan tools Wireshark. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian, kita harus menjalankan file web server ini pada CMD. Selanjutnya, pada kolom URL, kita akan memasukkan alamat IP, nomor port, serta nama file HTML yang tadi sudah kita buat. File yang diminta berhasil ditampilkan pada sesi klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada sisi server, apabila file yang ditampilkan yang diminta berhasil ditampilkan, akan menampilkan request dari klien. Klien request group 1.html dengan host 127.051 dan port 8080. Kemudian perangkat yang digunakan adalah browser yang digunakan adalah Google Chrome,
versi 133, kemudian di sini ada menggunakan Windows dan detail lainnya. Kemudian status code-nya ada HTTP 1.1.200.ok. Selanjutnya kita akan menguji meminta untuk menampilkan file yang tidak ditemukan, misalnya group.html. File ini tidak ada pada folder yang kita miliki tadi. Kita coba enter. Pada sisi klien, browser klien akan menampilkan pesan PAN 04 not found. Kemudian pada sisi server akan ditampilkan detail permintaan dari klien, seperti meminta grup 2.html, kemudian host dengan IP 127.0.1 dengan port 8080, browser dengan Google Chrome, kemudian sistem operasinya Windows, dan detail lainnya dapat dilihat pada CMD. Kemudian kodenya ada HTTP 1.1 file not found. Nah, di sini adalah kode web server yang telah kami buat. Ini adalah import socket modulnya, kemudian di sini kita membuat modul TCP-nya, kita kaitkan ke alamat 127.0.1 dan port 8080. Nah, di sini server mendengarkan koneksi yang masuk dari klien. Kemudian selanjutnya, ini cuma untuk membuat tampilan ready to serve pada server. Kemudian ini untuk menerima di sini untuk menerima permintaan atau koneksi dari klien. Nah, di sini message ini untuk variabel untuk menyimpan request dari klien. Kemudian ini untuk menampilkan detail request dari klien yang tadi bisa ditampilkan di CMD yang ini. Selanjutnya ini untuk header. Header ini akan dikirimkan ke klien. Apabila file berhasil ditemukan, maka headernya HTTP 1.1.200.ok. Kemudian pada line 32 adalah header yang dikirimkan ke klien apabila file tidak ditemukan. Kodenya adalah HTTP 1.1.404 not found. Untuk membuktikan ini berjalan dengan baik atau tidak, kita dapat menggunakan tools Wireshark. Kita akan capture melalui Wireshark, pastikan servernya tetap berjalan. Kemudian kita coba refresh untuk file not found. Kemudian kita coba juga untuk file yang ditemukan, grup 1.html. Nah, pada jendela Wireshark kita akan melakukan filter dengan protokol HTTP. Nah, di sini dapat dilihat untuk request grup 2.html dengan sumber port sumber 127.0.1 dan destination yang sama karena kita menggunakan localhost. Di sini kodenya adalah 404 not found karena file yang diminta tidak ditemukan atau tidak ada di folder yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya untuk request yang file group 1.html. Di sini kodenya adalah HTTP 1.1.200.ok karena filenya ditemukan. Nah, ini membuktikan bahwa kode yang dibuat untuk pengiriman header ke klien telah berhasil dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh DHI Lestari. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Pembuatan program web server berbasis TCP socket programming telah berhasil dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.